Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsan Rahman Syashid Kiriskia, NIM 39122500019, Prodi Sistem Informasi, dosen pengampu Bapak Sun Haji S.AG.M.M, Kampus Universitas Pancasakti Bekasi. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 konsep ma'rifatul insan, ma'rifatul rasul, dan ma'rifatullah. Ma'rifatul insan mempunyai 2 kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri secara istilah. Ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Manusia terdiri dari 3 unsur utama. Quran Surah 1 ayat 72, yaitu fisik, segala bentuk yang dapat dilihat secara kasat mata oleh manusia, seperti tangan, kaki, kepala, dan lain-lain. Ruh merupakan mental yang dimiliki oleh manusia. Akal, hal ini merupakan hal yang membedakan dengan makhluk lain yang merupakan unsur yang digunakan manusia untuk mampu berpikir dan lain-lain. Ketiga unsur tersebut hendaknya harus selalu kita syukuri dengan cara menjaga dan mengembangkan unsur-unsur tersebut. Manusia sendiri memiliki beberapa keistimewaan jika dibandingkan dengan makhluk. Keistimewaan tersebut dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain: A. Segi penciptaan. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. B. Segi ilmu. Allah menciptakan manusia dengan kelengkapan otak dan potensinya agar manusia mampu mengembangkan diri dan alam di sekitarnya. Yang C. Segi kehendak. Manusia mampu menentukan mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk ketika ilmu belum mampu mengarahkan kepada kebaikan. D. Segi posisi. Manusia diberi kedudukan yang tinggi di antara makhluk Allah yang lain, yaitu sebagai khalifah dan pemimpin di muka bumi ini. Segi kemampuan bicara. Manusia juga diberi mulut dan kemampuan berbicara dengan karakter bahasa mereka masing-masing. F. Segi tendensi moral. Manusia mampu membentuk sifat dan perilaku mereka, apakah mereka menjadi baik, buruk, maupun munafik. Tujuan manusia diciptakan di dunia di antara lain: yang A. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepadanya. Jadi yang merupakan tugas utama kita sebagai makhluk Allah yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Sebagai pemimpin di muka bumi, selain menyembah Allah, manusia juga diberi tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Dengan segala kelebihan yang dimiliki manusia, manusia dituntut untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada di bumi ini dengan sebaik-baiknya. C. Sebagai pembangun peradaban, manusia hendaknya mampu membangun suatu peradaban dan sejarah yang baik seperti Rasulullah SAW yang telah mampu membangun peradaban yang dulunya gelap jahiliyah menjadi baik. Ma'rifatullah pada hakikatnya adalah mengenal Allah,
yaitu mencintai dan meletakkan Allah di kedudukan yang paling tinggi di antara hal-hal lain. Allah adalah cinta sejati manusia. Oleh karenanya, kita hendaknya selalu mengingat Allah kapanpun dan dimanapun kita berada, sehingga kita tetap terjaga dari hal-hal maksiat. Cinta kepada Allah dapat kita lihat dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Keduanya merupakan seorang nabi yang benar-benar mencintai Allah. Bagaimana tidak? Ketika beliau harus mengorbankan sesuatu yang sangat dicintai demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta adalah meyakini bahwa Dialah satu-satunya yang terbaik. Jadi, mencintai Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang terbaik bagi kita. Hal tersebut sering disebut dengan tauhid. Nah, tauhid dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tauhid rububiyah, dalam kurung Allah sebagai Rabb. Artinya, yaitu meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah yang menghidupkan, mematikan, menciptakan, memberi rezeki, mengelola, dan mengatur kita semua. Tauhid uluhiyah, dalam kurung Allah sebagai ilah, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang wajib ditaati, yang menjadi tumpuan harapan kita, dan pada akhirnya Dialah yang wajib kita sembah. Yang ketiga, tauhid mulkiyah, dalam kurung Allah sebagai raja, yaitu meyakini bahwa Allah yang menguasai dunia ini dan segala penetapan dan peraturan di alam semesta ini adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menambahkan satu macam tauhid lagi, yaitu tauhid tauhid asma wa sifat. Artinya bahwa meyakini dan mengimani nama-nama Allah, Asmaul Husna, dan sifat-sifat Allah dengan sepenuh hati. Yang C, Ma'rifatul Rasul. Jika kita berbicara mengenai idola, tentu banyak sekali orang yang kita idolakan, baik itu penyanyi, artis, pesepak bola, dan lain-lain. Kita pun rela untuk melakukan apapun demi idola kita tersebut. Lalu siapa sebenarnya idola yang pantas kita idolakan? Jawabannya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi, secara singkat, ma'rifatul Rasul adalah bagaimana kita mampu mengenal Rasul. Rasulullah ialah manusia yang sebaik-baik manusia yang pantas kita idolakan, teladani dan ikuti, karena Dialah idola sejati dan ideal bagi setiap muslim, baik dari segi fisik maupun sifat-sifatnya. Adapun bukti ketinggian akhlak beliau antara lain, yang pertama, akhlak beliau terhadap tetangganya. Rasulullah juga hidup di lingkungan yang bertetangga. Beliau sangat menghormati dan selalu berbagi kepada tetangganya. Ketika mendapat rezeki, selalu tolong-menolong dalam hal kebaikan dan lain-lain. Yang kedua, akhlak beliau terhadap istri. Rasulullah SAW merupakan sosok suami yang sangat menghormati istri-istrinya. Beliau juga sosok suami yang romantis bagi istrinya. Nomor 3, akhlak beliau terhadap sahabat dan pemimpin. Rasulullah adalah sosok sahabat yang selalu mampu membantu kesusahan saudaranya. Selain itu, beliau juga merupakan seorang pemimpin yang bijaksana dan selalu peduli kepada masyarakat yang dipimpinnya. Yang keempat, akhlak beliau di dalam majelis.
Sikap beliau dalam setiap majelis selalu menghormati dan menghargai pendapat orang lain, meskipun orang tersebut adalah seorang yang musyrik. Nomor 5, akhlak beliau terhadap musuh. Sikap Rasulullah kepada musuh-musuhnya, yakni selalu mengampuni dan mau menerima maaf musuh-musuhnya tersebut yang senantiasa selalu menyakiti dan memusuhi Rasulullah. Rasulullah juga memiliki sifat-sifat yang sempurna dan patut kita teladani, ya antara lain sidik, jujur. Kedua, amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga, tablik, menyampaikan. Yang keempat, fatona, cerdas. Nah, adapun konsekuensinya kita terhadap Rasulullah antara lain membenarkan setiap apa yang beliau kabarkan, taat dan patuh, menjadikan Rasulullah sebagai teladan, selalu mengikuti syariat ibadah yang beliau contohkan. Ma'rifatul Islam. Islam menurut bahasa berasal dari kata aslama yuslimu, yang artinya menyerahkan. Secara singkat, Islam bermakna menyerahkan diri, sedangkan makna Islam menurut istilah yaitu ketundukan kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, sebagai aturan yang diberikan oleh Allah yang membimbing umat manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam merupakan agama yang paling asli atau disebut juga orisinil, universal dan sempurna. Hal tersebut dapat kita pahami dari beberapa karakteristik Islam sendiri yang diantara lain. Yang pertama, Islam memiliki karakteristik Rabbaniyah. Islam disebut agama yang Rabbani, yang artinya bahwa ajaran Islam adalah agama yang penisbatannya selalu kepada Tuhan dan berasal dari Tuhan. Yang kedua, Islam memiliki karakteristik insaniyah. Islam adalah agama seluruh manusia. Ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Islam juga mengandung dimensi kemanusiaan. Misalnya zakat, sedekah, sholat berjamaah, haji, dan lain-lain. Nomor 3, Islam memiliki karakteristik syumud atau universal. Islam memiliki karakteristik meliputi semua zaman, kehidupan, dan eksistensi manusia. Islam juga merupakan agama yang mencakup semua aspek kehidupan. Yang keempat, Islam memiliki karakteristik tawazun atau disebut juga moderat, Islam adalah agama yang memiliki atau berada dalam keseimbangan di antara dua jalan atau dua arah yang saling berhadapan atau bertentangan, di mana salah satu dari dua jalan tadi tidak bisa berpengaruh dengan sendirinya dan mengabaikan jalan lain. Yang kelima, Islam memiliki karakteristik al-waqiyah atau disebut juga aktual, Islam mampu menjadi ajaran yang menyesuaikan dengan kondisi kehidupan manusia kapanpun, dimanapun, dan siapapun umatnya. Yang keenam, Islam memiliki karakteristik al-wuduh. Jelas. Islam mempunyai dasar-dasar akidah, moral, dan syariat yang jelas. Islam merupakan satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Berikut ini adalah beberapa aspek yang membuat seorang muslim yakin terhadap Islam. Yang pertama, Islam adalah wahyu Allah. Islam adalah diyanul haq. Islam adalah diyanul yang lurus. Islam adalah diyan yang bersih. Islam bersih dari syirik. Islam bersih dari kesalahan dan kekurangan. Islam juga mempunyai perbedaan dengan jahiliyah. Adapun perbedaan tersebut di antara lain
Yang pertama, sistem Islam sumber dari ayat Allah, sedangkan jahiliyah berasal dari akal manusia. Yang kedua, Allah adalah pencipta, sedangkan selain Allah adalah makhluk. Allah Maha mengetahui, sedangkan manusia tidak mengetahui kebutuhannya. Yang keempat, Allah Maha bijaksana, sedangkan manusia sering berbuat salah dan lupa. Yang kelima, setiap yang datang dari Allah adalah kebenaran, sedangkan yang datang dari manusia banyak mengandung kebatilan. Yang keenam, agama yang datang dari Allah pasti agama yang benar, sedangkan jahiliyah dipenuhi keracunan dan jauh dari petunjuk. Ini adalah 99 Asmaul Husna. Di bawah ini terdapat bacaan 99 Asmaul Husna Latin beserta terjemahan di Indonesia yang bisa Anda dilafalkan setiap selesai sholat, terutama untuk melengkapi rangkaian wirid. Asmaul Husna atau disebut juga bahasa Arabnya ya dalam bahasa Indonesia ya. Yang pertama ini Ar-Rahmanu yang Maha Pengasih. Yang kedua Ar-Rahimu yang Maha Penyayang. Yang ketiga Al-Maliku yang Maha Meraja atau memerintah. Yang empat Al-Qudusu yang Maha Suci. Yang kelima As-Salamu yang Maha memberi kesejahteraan. Lalu yang keenam Al-Mu'minu yang Maha memberi keamanan. Yang ketujuh Al-Muhaminu yang Maha pemelihara. Yang ke-8 Al-Zizu yang memiliki mutlak kegagahan. Yang ke-9 Al-Jabaru yang Maha perkasa. Yang ke-10 Al-Mukabiru yang Maha megah. Itu mungkin saja yang bisa saya sebutkan ya. Selengkapnya Bapak atau kalian juga bisa melihat di sini. Memang banyak sekali, ada 99. Ya. Saya rangkum. Itulah bacaan 99 Al-Asmaul Husna Latin beserta terjemahan Indonesia yang bisa dibaca dan dihafalkan ya. Membaca atau menghafal Asmaul Husna memiliki banyak keistimewaan, khususnya saat sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa yang menghafalnya akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil Rasul juga memiliki sifat jaiz. Yang pertama, kidzib artinya bohong atau berdusta. Rasul tidak mungkin berbohong karena yang disampaikan oleh Rasul adalah kebenaran, baik perkataan maupun perbuatan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, maaf ya, ini yang di dalam PowerPoint sepertinya ada yang hilang. Oke, saya coba cari di Google. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yantiqu 'anil hawa, dan tidak pula berucap tentang Al-Quran dan penjelasannya berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Iya, Al-Quran itu tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 2-4. Yang kedua ini khianat, artinya bertentangan dengan janji. Rasul tentunya tidak mungkin berkhianat terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ittabi ma uhiya ilaika mir rabbik la ilaha illa huwa arrid anil musyrikin. Artinya, ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Tidak ada Tuhan selain Dia.
dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran surat Al-An'am Quran surat Al-An'am ayat 106. Yang ketiga, al-kitman, artinya menyembunyikan rahasia. Tentunya Rasul tidak mungkin menyembunyikan kebenaran yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yasturuna bihi samanan qalilan ulaika mayakuluna fi butunihim illan nara wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Sungguh Allah orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah. Mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Quran surat Al-Baqarah ayat 174. Yang ketiga ada al-baladah, artinya bodoh. Rasul juga tidak mungkin seseorang yang bodoh. Hal ini seperti termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Kuzil afwa wa mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang bodoh. Quran surat Al-A'raf ayat 199. Selain sifat wajib dan mustahil, Rasul juga memiliki sifat jaiz, yakni sifat yang boleh terjadi pada diri Rasul. Sifat jaiz ini hanya ada satu, yaitu al-aradul basyariyah. Yang dimaksud dengan al-aradul basyariyah adalah sifat-sifat yang sama dengan manusia pada umumnya. Sifat tersebut yaitu makan, minum, haus, sakit, lapar, sedih, senang, beristri, dan sebagainya. Namun, sifat-sifat kemanusiaan ini tidak mengurangi atau menurunkan derajat seorang Rasul. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu seperti berikutnya. Yang pertama, Ismaratul Rasul adalah orang yang maksum terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan yang pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang Rasul selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua, Itizamu Rasul adalah orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala harus berhadapan dengan tantangan yang berat, baik dari dalam diri pribadinya maupun daripada musuhnya. Rasul tidak pernah sejengkal pun menghindar atau mundur dari perintah Allah Subhanahu wa taala. 25 nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Selain itu, para rasul juga memiliki tugas sebagai pemberi petunjuk, pembawa kabar gembira dan peringatan kepada umat manusia.
Bilangan nabi dan rasul sebenarnya ada banyak, namun ada 25 nabi dan rasul yang diceritakan dalam Al-Quran yang wajib kita percayai dengan pasti. Selanjutnya, di antara 25 orang itu ada 5 orang rasul yang mempunyai kelebihan yang istimewa. Mereka itu dinamakan ulul azmi, artinya para nabi dan rasul yang mempunyai ketabahan luar biasa. Mereka itu adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Mengimani rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kewajiban hakiki bagi seorang Muslim, karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Perintah beriman kepada rasul disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazala ala rasulillahi wal kitabil ladzi anzala min qablik wa man yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa kussala dolalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang turunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarnya, sudah menyimaknya juga. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada salah kata, salah penyebutan, salah intonasi dari nada bahasa Arabnya. Mohon maaf banget. Ya. Saya Ahsan Rahmansyah Syidqi Rizkia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.